Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan video kedua saya, yaitu hasil digitalisasi dari buku album dengan mata kuliah Introduction to Financial Accounting. Oke, ini adalah soal pertama, yaitu soal 2.1 dengan mencatat transaksi perusahaan jasa berikut ini. Yang pertama yaitu pada tanggal 3 Mei 2015, Fahri menyetor modal sebesar 12 juta. Karena Fahri menyetor modal berarti kas Fahri akan bertambah di debit sebesar 12 juta dan modalnya juga akan bertambah di kredit sebesar 12 juta. Selanjutnya yaitu pada tanggal 4 bulan Mei 2015, Fahri menerima komputer sebagai setoran modal sebesar 5 juta. Karena ia menerima komputer sebagai setoran modal, maka peralatan komputernya akan bertambah sebesar 5 juta di debit dan juga modalnya akan bertambah di kredit sebesar 5 juta. Ketiga, 7 Mei 2015, Fahri membeli perlengkapan secara tunai sebesar 500.000. Perlengkapan secara tunai, maka perlengkapan Fahri akan bertambah di debit sebesar 500.000 dan juga kasnya akan berkurang di kredit sebesar 500.000. Selanjutnya, Fahri menerima pinjaman bank sebesar 3 juta rupiah. Karena ia menerima pinjaman, tentu saja kasnya akan bertambah di debit sebesar 3 juta rupiah. Tetapi hutang usahanya juga akan bertambah sebesar 3 juta rupiah di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 18 Mei 2015 membayar biaya iklan sebesar 100.000 secara tunai. Karena ia telah membayar iklan sebesar 100.000 secara tunai, maka biaya iklannya akan bertambah sebesar 100.000 di debit. Mengapa bertambah? Karena di sini Fahri mengeluarkan kas sehingga biaya iklannya bertambah di debit. Selanjutnya yaitu kasnya akan berkurang karena ia telah melakukan pengeluaran kas. 20 Mei 2015 diterima pendapatan dari pelanggan sebesar 2 juta. Diterima pendapatan dari pelanggan berarti kas bertambah di debit 2 juta dan pendapatan juga bertambah di kredit sebesar 2 juta. Tanggal 20 Mei 2015 membayar gaji pegawai sebesar 700.000 rupiah. Berarti karena ia telah membayar gaji pegawai, berarti beban gaji akan bertambah di debit sebesar 700.000 karena melakukan pengeluaran kas, dan juga kasnya akan berkurang di kredit sebesar 700.000. Terakhir, 22 Mei Fahri mengambil uang sebesar 1 juta untuk keperluan pribadi. Berarti private bertambah di debit sebesar 1 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 1 juta. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan dengan menggunakan autofill. Enter. Nah, hasilnya sama. Oke, selanjutnya saya akan membahas soal dari 3.1 yaitu Sulfa Beauty Salon didirikan pada tanggal 1 Juni 200A oleh Sulfa. Transaksi bulan pertama kegiatannya adalah sebagai berikut, di mana diperintahkan untuk buatlah neraca saldonya. Jika ingin mencari neraca saldo, maka
Seharusnya kita terlebih dahulu mengerjakan jurnal umum. Setelah selesai mengerjakan jurnal umum, maka selanjutnya tugas kita yaitu memposting ke buku besar. Nah, pertama saya akan memaparkan jurnal umum yang telah saya buat. Pertama, Zulfa menanamkan uangnya sebesar 6.000 ke dalam perusahaan. Berarti karena ia menanamkan uangnya, maka kasnya akan bertambah sebesar 6.000 di debit dan juga modalnya akan bertambah di kredit sebesar 6.000. Kedua, menerima pinjaman dari bank sebesar Rp16.000. Menerima pinjaman dari bank, maka kasnya akan bertambah di debit sebesar Rp16.000 dan juga hutang usahanya akan bertambah di kredit sebesar Rp16.000. 3. Membeli peralatan salon sebesar Rp20.000 secara tunai. Karena ia membeli peralatan, maka peralatannya akan bertambah di debit sebesar Rp20.000 dan juga kasnya akan berkurang karena pembelian secara tunai di kredit. Karena pembelian secara tunai, maka kasnya akan berkurang di kredit sebesar Rp20.000. Perusahaan membayar Rp600 untuk sewa kantor bulan pertama. Karena perusahaan membayar Rp600 untuk sewa kantor bulan pertama, maka beban sewa bertambah karena telah terjadi pengeluaran kas. Sehingga beban sewa bertambah Rp600 di debit dan juga kasnya akan berkurang di kredit Rp600. Membeli perlengkapan dari CV abadi secara tunai sebesar Rp280. Karena membeli perlengkapan, maka perlengkapannya akan bertambah di debit sebesar Rp280, tetapi kasnya akan berkurang di kredit sebesar Rp280. Menerima uang dari para langganan untuk jasa yang diberikan sebesar Rp9.600. Menerima uang dari para langganan, berarti kasnya akan bertambah, serta pendapatan jasanya juga akan bertambah di kredit sebesar Rp1.600. Membeli perlengkapan dari PT Afdol dengan mengutang sebesar Rp1.000. Membeli perlengkapan, maka tentu saja perlengkapannya akan bertambah di debit sebesar Rp1.000, namun utang usahanya akan bertambah di kredit sebesar Rp1.000. Perlengkapan yang digunakan sebesar Rp800. Perlengkapan yang digunakan, maka beban perlengkapan bertambah sebesar Rp800 karena adanya pengeluaran dan juga perlengkapan akan berkurang di kredit sebesar Rp800 karena perlengkapan yang telah digunakan. Membayar gaji sebesar Rp1.200, maka beban gajinya akan bertambah sebesar Rp1.200 di debit dan kasnya akan berkurang di kredit sebesar Rp1.200. Selanjutnya, membayar beban macam-macam sebesar Rp600. Maka beban macam-macam akan bertambah sebesar Rp600 di debit dan kasnya akan berkurang di kredit sebesar Rp600. Membayar kepada bank sebesar Rp2.000 untuk pokok pinjaman, Rp200 untuk bunganya. Membayar kepada bank, maka hutang usahanya akan berkurang di debit sebesar Rp2.000 untuk pokok pinjaman atau beban macam-macam bertambah di debit Rp200 karena pembayaran dan juga kas akan berkurang sebesar Rp2.200 karena penjumlahan dari Rp2.000 ditambah Rp200 menjadi Rp2.200 di kredit. Setelah didapat
didapatkan hasil penjurnalan, maka perlu dihitung total masing-masing dari debit dan kredit, apakah hasilnya seimbang atau tidak, untuk melihat apakah nilai yang dimasukkan salah ataupun benar. Baik, selanjutnya adalah buku besar 3.1. Untuk mendapatkan hasil dari buku besar atau posting, yaitu dengan melihat jurnal umum dan berpatokan pada jurnal umum. Buku besar, saya akan menjelaskan satu contoh, yaitu kas pada buku besar. Mengapa ada debit, mengapa ada kredit, dan jumlah apa ini. Di mana mengambil 16.000, 9.600 adalah dari jurnal umum, di mana yang termasuk kredit dalam kas, debit dalam kas, yaitu 6.000, 16.000, 9.600. Selanjutnya yaitu yang mana termasuk kredit dalam kas pada jurnal umum, yaitu 20.600 rupiah, 280 rupiah, 1.200 dan 2.200. Maka hasil dari debit ini dijumlah dan hasilnya adalah 31.600, dan seluruh hasil dari kredit juga dijumlah dan hasilnya adalah 24.880 rupiah, di mana mendapatkan hasil 6.720 adalah pengurangan dari jumlah debit dikurangi jumlah kredit, dan hasilnya adalah 6.720. Begitupun seterusnya. Kita akan memosting semua dari jurnal umum ke buku besar yang contohnya kas, perlengkapan, peralatan, utang usaha, utang bank, modal, pendapatan, beban sewa, beban perlengkapan, beban gaji, beban bunga, dan beban macam-macam. Semua nama akun atau keterangan yang berada pada jurnal umum harus dibuatkan buku besar atau memostingnya ke buku besar. Setelah melakukan posting ke buku besar, selanjutnya adalah menentukan neraca saldonya. Bagaimana cara mendapatkan neraca saldonya adalah dengan berpatokan pada hasil buku besar yang telah dikerja tadi. Maksudnya yaitu kita memindahkan kembali hasil yang telah didapatkan tadi dengan tabel atau model yang berbeda. Neraca saldo memiliki 4 kolom, yaitu nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Nama akun yang pertama diambil adalah kas, di mana kas itu memiliki jumlah 6.720.000 dan benar 6.720. Selanjutnya yaitu perlengkapan. Perlengkapan adalah 480 rupiah, 480 rupiah di debit. Peralatan berada di debit 20.000, peralatan berada di debit 20.000. Selanjutnya yaitu hutang bank berada di debit 2.000, hutang bank berada di debit sebesar 2.000 rupiah. Selanjutnya yaitu hutang usaha berada di kredit 17.000, hutang usaha berada di kredit sebesar 17.000, di mana didapatkan penjumlahan dari 16.000 ditambah 1.000 dan hasilnya adalah 17.000.
Selanjutnya adalah pendapatan berada di kredit 9.600, pendapatan berada di kredit sebesar 9.600. Selanjutnya adalah beban sewa 600 rupiah. Beban sewa 600 rupiah berada di debit. Beban perlengkapan, beban gaji, beban bunga, beban macam-macam semuanya berada di debit. Perlengkapan, beban gaji, beban macam-macam, dan beban bunga. Untuk mengetahui hasil dari neraca saldo ini, apakah neraca saldo yang telah dibuat ini benar atau salah, adalah dengan melihat total atau hasil akhir, di mana apabila total dari masing-masing debit dan kredit itu seimbang, maka neraca saldo atau penjurnalan kita sudah benar. Dan apabila terjadi tidak keseimbangan antara debit dan kredit, maka terjadi kesalahan entah di neraca, entah di jurnal umum, buku besar, ataukah salah penulisan nilai yang salah. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai soal 4.1, yaitu dengan pernyataan pada tanggal 1 Maret 2017, Nyonya Risa membuka salon kecantikan. Transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2017 adalah sebagai berikut. 1 Maret disetor uang tunai sebagai modal usaha sebesar 40 juta rupiah. Maka kas akan bertambah di debit sebesar 40 juta rupiah dan modal akan bertambah di kredit sebesar 40 juta rupiah. 3. Dibayar beban pemasangan papan nama sebesar Rp1.300.000. Karena dibayar beban pemasangan, maka beban sewa akan bertambah di debit sebesar Rp1.300.000 dan kasnya akan berkurang di kredit sebesar Rp1.300.000. Dibeli peralatan salon dari toko Tirta 10 juta rupiah secara kredit, maka peralatan salon bertambah 10 juta rupiah di debit dan hutang usahanya juga akan bertambah di kredit 10 juta rupiah. Dibeli tunai dari toko Melati perlengkapan salon sebesar Rp800.000. Dibeli tunai, maka perlengkapan bertambah di debit Rp800.000 dan juga kasnya akan berkurang sebesar Rp800.000 di kredit. 12. Diterima dari pelanggan pendapatan jasa salon sebesar Rp1.500.000. Diterima dari pelanggan pendapatan jasa, maka kas akan bertambah di debit sebesar Rp1.500.000 dan pendapatan jasa juga akan bertambah di kredit sebesar Rp1.500.000. Diterima komisi atas hasil penjualan perhiasan. Berarti kas akan bertambah di debit sebesar Rp650.000 dan pendapatan komisinya juga akan bertambah di kredit sebesar Rp650.000. Diambil uang tunai untuk kepentingan pribadi sebesar Rp1 juta, maka prive bertambah di debit sebesar Rp1 juta dan kasnya akan berkurang sebesar Rp1 juta. Selanjutnya yaitu dibayar lunas hutang kepada toko Tirta. Karena sebelumnya telah melakukan
karena sebelumnya telah melakukan pembelian peralatan salon dari toko Tirta sebesar 10 juta secara kredit, maka telah dilakukan pelunasan, maka jurnalnya yaitu hutang usaha berkurang 10 juta rupiah di debit dan kasnya akan berkurang di kredit sebesar 10 juta rupiah. Diterima pendapatan jasa salon dari pelanggan sebesar 2.200.000 rupiah. Maka pendapatan jasa bertambah di debit sebesar 2.200.000 rupiah dan beban gajinya bertambah di kredit sebesar 2.200.000 rupiah. Terakhir, dibayar beban gaji karyawan sebesar 750.000 rupiah, maka beban gaji bertambah di debit sebesar 750 rupiah dan kasnya berkurang sebesar 750.000 rupiah. Maka setelah itu dilakukan penjumlahan seluruh debit dan kredit, dan apabila telah seimbang maka telah benar jurnal yang telah dibuat. Baik, selanjutnya yaitu memposting jurnal umum ke buku besar. Cara memposting jurnal umum ke buku besar ini sangat sama dengan contoh soal tadi yang pada soal 3.1, yaitu dengan fokus pada berpatokan pada jurnal umum yang telah dibuat. Contohnya ini ada kas, perlengkapan, peralatan, hutang usaha, beban sewa, pendapatan jasa. Nah, saya akan menjelaskan gimana mengambil 1 juta, 1.500.000, 650, 2.200.000 sama dengan sebelumnya, yaitu dengan melihat jurnal umum. Keterangan atau nama akun kas yang masuk dalam debit yaitu 40 juta, pemiliknya 1.500.000, 650.000, ya. Di sini seharusnya beban di sini seharusnya kas bertambah. Kas bertambah, jadi di sini termasuk kas dalam debit, oke. Dan hasilnya adalah 44.350.000. Selanjutnya kita mencari nama akun kas yang masuk dalam kredit. Rp1.300.000, 800.000, 1 juta, 10 juta, dan 750.000. Maka hasilnya adalah 13.850.000. Karena nilai dari debit lebih besar dari kredit, maka debit akan
maka debit dikurangi dengan kredit hasilnya adalah Rp30.500.000. Maka begitupun selanjutnya. Dengan melihat nilai dari setiap jurnal umum, maka kita harus mencocokkan antara jurnal umum dengan buku besar agar tidak terjadi kesalahan saat mengumpulkan data. Selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Maksud dari neraca saldo ini setelah penyesuaian ini adalah dengan melihat hasil neraca saldo dengan melihat buku besar dengan penyesuaian yang ada. Maka sama dengan 30.500 perlengkapan sembarangan 800.000 di debit. Perlengkapan sembarangan 800.000 di debit. Peralatan 10 juta di debit. Peralatan 10 juta di debit. Selanjutnya utang usaha 0. Mengapa 0? Penjelasannya ada pada buku besar, yaitu di mana utang usaha berada di debit sebesar 10 juta dan kredit 10 juta. Di kredit juga 10 juta, maka di debit dikurangi dengan kredit, maka hasilnya 0 atau kosong. Selanjutnya yaitu modal berada di kredit sebesar 40 juta. Modal berada di kredit sebesar 40 juta. Selanjutnya yaitu pendapatan jasa berada di kredit sebesar 3.700.000. Pendapatan jasa berada di kredit sebesar 3.700.000. Selanjutnya yaitu pendapatan komisi sebesar 650.000 di kredit. 650.000 di kredit. Selanjutnya yaitu beban sewa 1.300.000 berada di debit. Beban sewa 1.300.000 berada di debit. Selanjutnya beban gaji berada di debit 750.000. Beban gaji berada di debit 750.000. Dan yang terakhir itu prive berada di debit sebesar 1 juta. Oke, semuanya benar. Maka setelah itu kita harus mencocokkan apakah hasil dari debit dengan kredit ini seimbang atau tidak. Karena hasilnya dari sini seimbang, maka neraca saldo yang telah disesuaikan ini telah benar. Baik. Selanjutnya yaitu buku besar setelah jurnal penyesuaian. Buku besar setelah jurnal penyesuaian ini hampir sama dengan cara sebelumnya, yaitu buku besar sebelum jurnal penyesuaian atau buku besar saja, di mana tetapi perbedaannya buku besar setelah jurnal penyesuaian ini berpatokan pada jurnal penyesuaian yang telah dibuat seperti ini. Maka jurnal penyesuaian yang telah dibuat ini akan diposting ke buku besar sehingga menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi. Semua hal yang berkaitan dengan pendapatan dan beban maka akan masuk dalam laporan laba rugi. Yang pertama itu ada pendapatan. Mengapa nilai dari pendapatan di sini 4.350.000, yaitu diambil dari neraca saldo sebelum penyesuaian, yaitu penjumlahan antara nilai pendapatan jasa dengan ditambah dengan pendapatan komisi, di mana hasilnya adalah Rp4.350.000.
Selanjutnya yaitu pendapatan jasa dibayar di bulan April sebesar 1 juta. Dilihat dari jurnal penyesuaian, terdapat pendapatan di sini sebesar 1 juta di kredit. Selanjutnya yaitu hal yang berkaitan dengan beban. Pertama, beban sewa sebesar 1.300.000. Beban sewa sebesar 1.300.000. Beban gaji sebesar 750.000. Beban gaji sebesar 750.000. Selanjutnya, beban perlengkapan dan beban penyusutan peralatan. Dilihat dari jurnal penyesuaian, beban perlengkapan 700.000 dengan beban penyusutan peralatan 200.000. Maka setelah itu yang masuk dalam kredit ditambahkan dan yang masuk dalam debit dijumlahkan juga. Jika hasil kredit lebih besar dari debit, maka dikurangi. Begitupun sebaliknya, karena hasil kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurangi dengan debit, hasilnya Rp2.400.000 sehingga menghasilkan laporan laba. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal terdiri atas modal awal, laba, prive. Prive kadang di beberapa soal tidak dicantumkan beberapa prive sehingga hanya terdiri dari modal, laba atau rugi, laba dan perubahan modal. Oke, untuk modal awal 40 juta diambil dari neraca saldo setelah modal awal 40 juta diambil dari jurnal setelah penyesuaian neraca saldo setelah penyesuaian 40 juta. Laba 2.400.000, laporan sebelumnya yaitu Rp2.400.000. Selanjutnya prive juga diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian yaitu 1 juta. Setelah itu, bagaimana cara bagaimana bisa mendapatkan 1.400.000 yaitu dengan mengurangi laba dikurangi prive jadinya 1.400.000. Setelah menghasilkan perubahan modal ini, maka modal awal akan dijumlahkan dengan perubahan modal sehingga menghasilkan nilai modal akhir yaitu 41.400.000. Selanjutnya yaitu laporan neraca. Laporan neraca sendiri terdiri dari aktiva atau harta, aktiva tetap atau harta tetap, kewajiban atau pasiva, dan modal. Pertama, aktiva terdiri dari kas, perlengkapan, dan piutang di mana yang diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian juga karena di antara laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca semuanya diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, laporan neraca.
K sama dengan 30.500. 30.500. Perlengkapan 100.000. Perlengkapan 100.000. Di mana ambil 100.000 di sini terdiri dari perlengkapan di debit 800.000. Setelah itu terdapat lagi perlengkapan sebesar 700.000 di kredit. Maka debit dikurang kredit yaitu 800.000 dikurang 700.000 maka akan menghasilkan 100.000 di debit. Selanjutnya yaitu piutang sebesar 1 juta. Diambil dari jurnal penyesuaian yaitu 1 juta. Selanjutnya aktiva tetap atau harta tetap, peralatan sebesar 10 juta. Peralatan sebesar 10 juta. Akumulasi penyusutan sebesar 200.000. Akumulasi penyusutan sebesar 200.000. Dan bagaimana menghasilkan 9.800.000 adalah dengan cara peralatan dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau 10 juta dikurangi dengan 200.000 maka hasilnya adalah 9.800.000. Selanjutnya yaitu kewajiban. Karena hutang usaha tidak terdapat dalam laporan atau soal di samping, maka tidak ada nilai hutang usaha. Maksud saya, karena di samping tadi hutang usahanya telah habis, maka tidak terdapat nilai dari hutang usaha atau kewajiban. Selanjutnya yaitu modal. Karena tadi modal awal pada neraca saldo setelah penyesuaian adalah 40 juta. Dan selanjutnya yaitu laporan modal akhir adalah 41.400.000 dan modal awal adalah 40 juta dan perubahan modalnya adalah 1.400.000, maka dijumlahkan semuanya hasilnya adalah 41.400.000. Dan ini bagaimana cara mendapatkan 41.400.000 adalah dengan menjumlahkan 31.600.000 dari aktiva dan dengan dijumlahkan 9.800.000 dari aktiva tetap sehingga menghasilkan 41.400.000 rupiah. Untuk melihat kesalahan atau kebenaran kita dalam menentukan laporan neraca dengan melihat apakah nilai akhir atau jumlahnya seimbang atau tidak. Maka jika seimbang tentu laporan neraca telah benar. Baik, selanjutnya adalah neraca lajur atau kertas kerja. Pertama yaitu terdiri dari nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Oke, yang pertama yaitu kas. Pertama-tama kita harus menulis nama akun yang ada di setiap jurnal yang telah dibuat. Terdiri dari kas, perlengkapan, peralatan, utang usaha, modal, pendapatan, beban sewa, beban iklan, beban sewa, beban gaji, prive, beban perlengkapan, beban penyusutan, piutang usaha, dan akumulasi penyusutan. Nah, neraca saldo.
Bagaimana cara mendapatkan nilai dari neraca saldo sendiri, yaitu dengan cara melihat neraca saldo yang telah dibuat sebelumnya. Rp44.350.000 totalnya. Jadi kita hanya perlu memindahkan isi dari neraca saldo ini ke neraca saldo pada kolom, ke neraca lajur pada kolom neraca saldo. Nah, untuk penyesuaian juga sama dengan neraca saldo dengan melihat tabel yang telah dibuat sebelumnya pada kolom jurnal penyesuaian dengan mencocokkan hasil akhir atau total yang telah dikerjakan sebelumnya. Nah, penentuan neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk neraca saldo setelah penyesuaian, kita hanya perlu memindahkan seluruh yang telah dikerjakan pada neraca saldo dan penyesuaian. Contoh, Rp30.500.000 diambil dari neraca saldo pada kolom debit. Selanjutnya, 100.000 diambil dari mana? Yaitu neraca saldo terdiri pada akun perlengkapan terdapat 800.000 di debit dan juga terdapat 700.000 di kredit. Maka 800.000 di debit akan dikurangi 700.000 di kredit karena angka dari debit ini lebih besar dari angka dari kredit ini, maka akan dikurangi dan hasilnya adalah 100.000. Selanjutnya, peralatan 10 juta di debit. Hutang usaha 0 atau kosong. Selanjutnya, modal 40 juta berada di kredit. Betul. Pendapatan 4.350.000 dan 1 juta. Bagaimana mendapatkan 5.350.000? Yaitu dengan menjumlahkan 4.350.000 rupiah dengan 1 juta. Mengapa dijumlahkan? Karena sama-sama berada di kredit. Selanjutnya yaitu beban sewa. Berada di debit 1.300.000 rupiah. Selanjutnya yaitu beban gaji 750.000 rupiah berada di debit. Prepaid 1 juta rupiah berada di debit. Selanjutnya beban perlengkapan berada di debit. Lalu beban penyusutan berada di debit sebesar 200.000 rupiah. Piutang usaha berada di debit sebesar 1 juta rupiah. Dan akumulasi penyusutan berada di kredit sebesar 200.000 rupiah. Untuk melihat kesalahan atau kebenaran kita dalam menentukan neraca lajur pada neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu dengan melihat total atau hasil akhir apakah seimbang atau tidak. Jika seimbang, maka laporan neraca saldo setelah penyesuaian kita telah benar. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Bagaimana cara menentukan kolom neraca lajur pada laporan laba rugi? Yaitu dengan melihat segala hal yang berkaitan dengan beban dan pendapatan. Karena di sini ada beban pendapatan yaitu sebesar
5 juta di kredit, maka akan dimasukkan di kredit. Selanjutnya 1.300.000 merupakan beban sewa yang terdapat di debit. Beban gaji 750.000 di debit. Beban perlengkapan 700.000 di debit. Beban penyusutan 200.000 di debit. Setelah itu menjumlahkan hasilnya dan menghitung selisihnya. Maka dapat dilihat bahwa di sini terjadi laba. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Bagaimana cara mendapatkan laporan laba rugi pada neraca lajur adalah dengan cara melihat semua hal yang berkaitan dengan beban dan pendapatan. Nah, 5.350.000 rupiah merupakan pendapatan. Selanjutnya 1.300.000 rupiah merupakan termasuk dalam beban sewa. Beban gaji 750.000 rupiah di debit. Beban perlengkapan 700.000 di debit. Beban penyusutan di debit sebesar 200.000. Nah, setelah itu penjumlahan ini tidak dilihat dari keseimbangannya, tetapi dilihat dari selisihnya. Nanti akan dicocokkan apakah selisih antara laba rugi dan laporan neraca ini sama atau tidak. Karena hasil kredit lebih besar dari debit, maka akan dikurangi debit dikurang kredit, dan hasil selisihnya adalah 2.400.000 berada di debit, maka laporan ini menunjukkan bahwa terjadinya rugi dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu laporan neraca. Bagaimana cara mendapatkan laporan neraca? Adalah melihat semua yang tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi akan dimasukkan dalam laporan neraca. Yang pertama yaitu ada kas sebesar 30 juta. Ada kas sebesar 30 juta di debit. Selanjutnya perlengkapan 100.000 di debit. Peralatan 10 juta di debit. Hutang usaha 0 atau kosong. Modal masuk di kredit. Selanjutnya ada prive 1 juta di debit. Lalu hutang usaha di debit sebesar 1 juta dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 200.000 rupiah. Maka dijumlahkan enter 42.600 enter ini kurang debit, jumlah dari debit dikurangi jumlah dari kredit sama dengan 2.400.000. Maka selisih antara
Laporan neraca dan laporan laba rugi ini sama, berarti laporan yang telah kita buat ini benar.